bersyukur dan terima kasih Tuhan bahwa pada kesempatan kali ini Kau menyatukan setiap kami di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami semua di tempat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biar Engkau menjamah melawat setiap hati kami, untuk kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini bersatu hati. Setiap roh jahat, roh setan, roh iblis yang mengganggu kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, roh perpecahan, setiap roh jahat bentuk apapun Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami yang bukan daripada Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami ikat tolak keking hancur, patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Roh yang bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat, menyucikan, menguduskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan ya saudara. Kita semua pada kesempatan kali ini di tengah cuaca yang hujan, tapi saudara semua menyiapkan waktu untuk berkumpul bersama di tempat ini. Kita semua mengucap syukur bahwa pada kesempatan kali ini Tuhan mau membagikan firman-Nya buat kita semua. Kita persiapkan diri kita untuk sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini yang saya berjudul Persatuan yang Mendatangkan Berkat. Kita buka sama-sama firman-Nya di Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu kita sama-sama baca Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pendek aja itu ya. Di sana dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Ayat yang pertama kita sama-sama baca. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan ya. Kita di sini mau sama-sama belajar bahwa dari kebenaran firman Tuhan kali ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita ya pentingnya kerukunan dan persatuan umat Tuhan, khususnya saudara-saudari semua jemaat pemuda di tempat ini ya, untuk kita sama-sama menjadi pemuda-pemudi umat Allah, jemaat yang rukun, yang bersatu. Karena di sana dikatakan bahwa persatuan dan persaudaraan yang rukun itu mendatangkan sesuatu yang baik. Nah, kita sama-sama baca, kita mulai dari ayat yang pertama ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, di sini di ayat ini Tuhan memandang baik ya kerukunan umat Tuhan. Saudara-saudara dan saya, kita semua di tempat ini, sekumpulan umat Tuhan, kita kan bersatu dalam persekutuan. Ini persekutuan pemuda. Nah, ada juga persekutuan yang lain seperti persekutuan ibu-ibu, jemaat umum ya, anak-anak, sekolah minggu. Nah, khususnya untuk kita semua saat ini ya, apa yang Tuhan mau sampaikan, bahwa kita saudara-saudara di tempat ini, kita semua ya, ini adalah umat-umat Tuhan yang berkumpul, yang bersama-sama di tempat ini mau mencari Tuhan. Nah, Tuhan minta untuk kita semua bersatu hati, rukun, karena itu dipandang baik. Karena kan meskipun mau itu kumpulan besar atau kumpulan kecil, kalau bersatu dan rukun itu kita bisa melakukan banyak hal
Di situ kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, di ayat yang kedua dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, minyak di sini berbicara tentang pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan, yang terus mengalir untuk orang-orang yang rukun dan diam bersama. Nah, mungkin ayat ini saudara sering dengar kita dibawakan di umum ya. Tapi baru kali ini atau mungkin beberapa waktu pernah dibawakan juga bahwa kita diminta untuk rukun bersatu di tempat ini. Kita diminta untuk bersekutu, bersepakat ya dalam persekutuan. Nah, minyak di sini berbicara tentang pengurapan Roh Kudus yang akan memenuhi setiap orang-orang yang datang bersatu, berkumpul, memuji memuliakan Tuhan dan rukun ya. Sebenarnya poin yang lebih penting itu adalah rukun. Kalau seandainya kita ada dalam satu tempat, tapi kita nggak satu hati, bagaimana kita bisa memuji memuliakan Tuhan bersama? Kalau misalnya kita terpecah belah, ya saudara, kita semua yang ada di tempat ini diminta untuk rukun. Karena kerukunan di sini itu mendatangkan pengurapan yang Tuhan mau berikan buat kita semua ya. Amin. Amin ya saudara. Karena kita tanpa pengurapan, pelayanan atau apapun yang kita buat di sini itu mungkin artinya kita sendiri yang melakukannya merasa kosong ya. Pengurapan Tuhan itu yang memampukan kita untuk dapat melayani. Nah, ketika Tuhan urapi, semua yang kita lakukan itu disertai Tuhan. Hal itu kan luar biasa ya saudara. Tapi kita harus bersatu, harus rukun. Ya, tidak boleh terpecah-pecah ya. Di sini Tuhan katakan bahwa seperti minyak atau pengurapan yang Tuhan berikan kepada hambanya Harun ya. Jadi hamba Tuhan ini diberi pengurapan untuk dapat menjadi pelayan Tuhan. Sama seperti setiap kita di tempat ini ya, saudara semua melayani Tuhan di tempat ini dipersiapkan untuk nantinya menjadi orang-orang yang dapat memimpin untuk melayani. Nah, berikutnya dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, di sana dikatakan embun. Embun itu berbicara tentang sesuatu yang menyegarkan, berkat yang Tuhan sediakan, berkat baru yang melimpah yang Allah sendiri curahkan ya. Jadi kalau berbicara tentang gunung Hermon, itu kan dia ada di posisi atas. Nah, dia itu di tempat yang tinggi. Nah, kemudian gunung-gunung Sion itu adalah gunung yang di bawahnya, tempat di mana dari atas itu turun ke bawah embun yang menyegarkan. Nah, itu berbicara tentang berkat yang Tuhan juga sediakan dari tempat yang tinggi untuk jemaat atau untuk umat Tuhan yang bersatu. Nah, saudara, kalau kita menginginkan pengurapan Tuhan, berkat Tuhan mengalir di tempat kita saat ini, bukan kebetulan nama kita juga Bukit Sion ya. Nah, kalau kita menginginkan berkat Tuhan itu turun ke Sion, kita semua yang ada di dalam sini diminta untuk rukun, bersatu ya. Sebisa mungkin kita semua mengusahakan persatuan di tengah-tengah kita ya. Kalau bisa kita tidak terpecah belah, karena bahkan di luar orang punya pepatah, satu tali mudah dipatahkan, tapi kalau satu ikat lidi agak mudah dipatahkan ya. Kalau bersatu itu lebih kuat daripada hanya satu batang lidi aja. Nah, kita semua juga berlaku yang sama ya. Kalau kita bersatu hati, kita tidak mudah goyah. Kita bersepakat, kita bisa melakukan banyak hal di tempat ini. Nah, kemudian berikutnya dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah, di mana berkat Tuhan itu diberikan ya saudara? Yaitu ke sana. Ini berbicara tentang bukan tentang posisi, tapi tentang kondisi. Kondisi di mana ada persatuan, di sana berkat Tuhan diberikan. Jadi kalau dia berbicara tentang posisi,
kondisi hati, kondisi di dalam, di mana kita semua bersatu dengan rukun. Nah, kita ambil contoh ya. Kalau saya dengarkan dari minggu kemarin yang membawakan firman Tuhan di tempat ini, Bu Narsi ya, beliau sedikit memberi kesaksian buat kita semua. Waktu itu beliau bercerita tentang kondisi keluarganya. Nah, kondisi keluarganya sebelum dan sesudah ada perselisihan. Nah, mungkin di sini anak-anaknya lebih mengerti ya. Nah, waktu itu beliau katakan di tempat ini, sebelum terjadi pemulihan, sebelum keluarganya itu maksudnya saling memaafkan, begitu sulitnya mereka menerima berkat Tuhan. Nah, ketika salah satu dari mereka berbaikan, maksudnya mengalah, disitulah Tuhan pulihkan ya, mulai dari perekonomian, mulai dari keluarganya. Nah, itu sedikit kesaksian yang dimana beliau juga bercerita sedikit dari apa yang beliau alami. Karena kan kalau misalnya kita dari contohnya, mungkin kita sulit memahami ya. Nah, di sini Ibu Narsi bagikan kesaksian buat kita semua bahwa ketika mereka itu ada dalam kondisi konflik di dalam keluarga ini sulit sekali menerima berkat Tuhan. Bahkan setiap berkat itu rasanya sulit sekali didapat ya. Apa yang ada pun mereka susah kelola. Nah, tapi ketika pemulihan terjadi, mereka kembali rukun, betapa Tuhan melimpahkan banyak berkat kepada keluarga ini. Nah, di situ kita bisa melihat ya, bahwa ketika kerukunan, kita saling menjaga kerukunan satu sama lain, Tuhan sangat ingin mencurahkan berkat-Nya. Tapi kondisi kita di dalam ini mesti harus sesuai dengan berkat yang kita terima. Ketika Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya, kita harus ada dalam kondisi yang rukun, bersatu hati, saudara. Seperti ayat di Roma 12 ayat yang ke-18, coba kita buka sama-sama. Roma 12 ayat yang ke-18. Di sana berbicara tentang sedapat-dapatnya. Saya bacakan buat kita semua ya. Mungkin saudara boleh cari ayatnya. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jadi nasihat firman ini itu berbicara tentang kita semua untuk mengusahakan perdamaian, mulai dari pribadi kita. Nah, kita nggak bisa tuntut orang lain untuk berubah. Seperti minggu kemarin katakan bahwa di mana posisi saudara berada ketika saudara ada dalam satu keluarga, saudara adalah seorang anak. Ya, di mana seorang anak harus hormat kepada orang tua. Nah, ketika misalnya orang tua kasih nasihat, kita sebagai anak, kita menerima nasihat itu dengan baik ya. Kita nggak boleh menolak atau bahkan membantah, karena kita ada di bawah hukum firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus hormat dengan orang tua ya. Jadi nasihat atau bahkan peringatan yang orang tua kita berikan ya, kita sebisa mungkin menjaga diri kita untuk memberontak ya, kita menerima nasihat itu dengan baik. Nah, di sini dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Misalnya saudara-saudara semua kan ada yang masih sekolah ya, ada yang juga kerja. Nah, yang ada di sekolah nih, sedapat-dapatnya kalau misalnya saudara bisa menahan diri untuk tidak terpancing dengan konflik, nah saudara semua usahakan perdamaian. Kalau ada teman-teman yang memancing emosi, nah kadang-kadang kan anak muda di tempat ini yang udah terbakar emosinya karena masih usia muda ya, bisa aja kita tiba-tiba marah. Nah, kalau seandainya saudara ada dalam posisi demikian, firman Tuhan kita katakan kuasai diri, sedapat-dapatnya kuasai diri kita. Nah, kalau keadaan di luar kita itu kita tidak bisa kontrol ya, namanya orang lain itu mereka punya haknya masing-masing. Tapi kalau dari kita sendiri, anak-anak Tuhan, sedapat-dapatnya kita jaga perdamaian, kita kuasai diri, kita menahan diri meskipun kita marah sekalipun. Kalau misalnya kita punya jalan lain untuk berdamai atau konflik ini bisa selesai, kita cari yang terbaik ya. Jangan terpancing
dengan misalnya kita baku hantam ya. Nah, firman Tuhan nggak katakan kita boleh melakukan hal yang seperti itu. Kita harus bisa menguasai diri. Ya, firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bisa kita usahakan berdamai. Ya saudara. Nah, lingkup paling kecil di dalam kita bersatu ini kan adalah keluarga. Dalam lingkup keluarga, sedapatnya kita saling menjaga perdamaian. Meskipun misalnya kan sesama saudara kadang sering konflik. Nah, tapi kan ya konflik itu bisa diselesaikan dengan hal yang baik-baik ya. Kita tidak boleh melakukan kekerasan bahkan ya. Karena kalau misalnya kita melakukan kekerasan, nah kita bisa meluapkan emosi, tapi nanti ujung-ujungnya kita merasakan hal yang buruk karena hubungan mungkin gak akan baik lagi. Nanti mungkin mau berdamai pun udah susah, tiba-tiba simpan banyak hal di hati. Nah, untuk menciptakan satu yang namanya kerukunan dan perdamaian ini, kita harus saling menjaga. Kita jaga hati masing-masing ya. Kalau kita salah, segera minta maaf. Usahakan perdamaian itu dari pihak kita. Jadi kita gak bisa tuntut orang lain. Kalau dia maafkan, baru saya maafkan. Nah, kalau seperti itu artinya bukan dari kita yang mengusahakan. Itu kita harus orang lain dulu baru kita. Nah, tapi ayat firman ini katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu atau pada saudara, pada saya, kita semua, kita usahakan untuk hidup damai dengan semua orang, ya. Supaya apa? Supaya kita ada di posisi yang mudah untuk menerima berkat, ya saudara. Nah, ini juga berlaku untuk kita semua di tempat ini ya. Dimanapun kita berada, saudara kan nanti ada di dalam dunia sekuler di luar. Dimanapun saudara berada, usahakanlah untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Jadi dimanapun saudara berada ya, enak ya jadi orang yang menjadi yang kerok atau troublemaker. Lebih mudah jadi orang yang membawa damai. Jadi dimanapun saudara berada, meskipun sekeliling saudara tidak baik, saudara punya damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jadi saudara menjadi orang yang pertama bawa damai di tengah-tengah orang yang berkonflik. Nah, untuk hati yang seperti itu mudah Tuhan untuk memberikan berkat ya. Ketika kita ada dalam posisi di mana kita rukun, bersatu, mengusahakan perdamaian. Nah, ayat yang terakhir dikatakan di sana di Mazmur 133 tadi, berkat Tuhan itu adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang kehidupan kekal, di mana ketika kita itu sudah hidup berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita dan mengusahakan perdamaian, Tuhan itu mau kita bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Jadi kehidupan kekal itu dia tidak berada di dalam posisi yang kacau balau ya. Kerajaan Tuhan itu damai sejahtera, sukacita. Nah, di sanalah tempat kita nantinya menerima kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang selama hidupnya menjaga hatinya, menguasai diri, mengusahakan hidup damai dan rukun, itu adalah orang-orang yang nantinya hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, untuk kita semua di tempat ini ya. Ya, kita semua pemuda remaja di tempat ini kan jumlahnya tidak banyak. Tapi kita semua yang ada di tempat ini saling mengusahakan satu sama lain untuk bersatu hati, supaya Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kita, melawat kita, mengurapi setiap pelayanan kita ya saudara. Karena kita tidak berbicara tentang jumlah, tapi Tuhan bisa menambahkan jumlah kita di tempat ini ketika kita semua bersatu ya saudara. Amin. Untuk firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya kembalikan kepada Kakak Agus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami diajarkan untuk saling mengasihi, saling rukun satu dengan yang lain, agar berkat Tuhan
atas setiap kami, sehingga kami bukan menjadi anak muda yang biasa, tetapi menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, dan terang Kristus ada dalam setiap kami. Memberkati Kakak Agit yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini, dan Kau juga memberkati seluruh sidang pemudamu yang lain pada malam hari ini. Engkau pakai mereka secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk sidang pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga mereka, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Engkau selalu senantiasa memberikan mereka kekuatan, kemampuan dalam kehidupan mereka, sehingga boleh mereka mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai, melindungi, menjaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain bersama saudara-saudara seiman kami untuk menaikkan pujian penyembahan-Mu dan sama-sama boleh belajar firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini ibadah kita selesai untuk umat kita. Sabtu depan itu jam 3 sore ada ibadah gabungan sekolah minggu di tempat ini. Nah, saya mau tanya dulu, untuk ibadah kita Sabtu depan apakah diadakan apa tidak? Kalau diadakan berarti kemungkinan kita akan mundur setengah jam, atau kita gabung ke sekolah minggu. Yang mau gabung ke sekolah minggu akan 1, 2, 3, 4, 5. Mau ikut semua? Besok ibadah gabungan. Kalau mau ikut boleh gabung yang 3, berarti kita tidak ada ibadah pemuda. Pemudanya gabung ke ibadah sekolah minggu. Kebetulan yang melayani dari Perwil, jadi bisa gabung semua. Nanti kalian tugasnya bantu jaga anak-anak aja di pinggir-pinggir. Oke kan? Berarti kita untuk Sabtu depan gabung ke sekolah minggu, ibadah gabungan sekolah minggu di tempat ini jam 3 sore itu seluruh Kota Waringin Barat. Kita nggak tahu datangnya berapa, jadi kita siapkan diri kita, ya. Oke. Kemudian yang menabung bisa ke Kakak Maria setelah ibadah ini ada yang mana. Kemudian untuk yang lain-lainnya nanti bisa ditanyakan kepada saya atau ke Kakak Lia. Untuk yang baru selamat datang. Jadi kami mengharapkan kedatangan yang kembali. Ini bukan yang terakhir, tapi ini yang pertama dan seterusnya. Jadi kami mengundang kembali untuk hadir ibadah bersama-sama dengan kami. Dan untuk nanti Kakak Lia bisa didata ya, baik namanya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Demikian dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam minggu, selamat pulang